Halo semua, selamat datang di channel video ini. Hari ini saya ingin mengulas gearbox CVT. CVT adalah singkatan dari Continuously Variable Transmission, sebuah model transmisi yang memberikan transisi perubahan rasio gigi yang sangat halus yang tidak terasa oleh pengendara mobilnya. Berbeda dari mobil Matic AT atau yang biasa disebut dengan mobil Matic konvensional. Di depan kita sudah ada 3 komponen CVT yang punya peran mekanik atau peran penggerak. Di sini sudah ada torque converter yang ini, drive clutch atau forward clutch, dan tentu saja ini adalah gearboxnya. Selain komponen mekanik ini, CVT juga menggunakan komponen hidrolik dan elektronik seperti valve body dan pompa oli, serta modul komputer transmisi yang kita tidak tunjukkan saat ini. Sebenarnya CVT juga menggunakan komponen pendukung yang mirip seperti AT. Perbedaan mendasar dari keduanya terletak pada model gearboxnya. Kalau gearbox AT memakai sistem gigi planetary untuk menghasilkan rasio putaran gigi seperti gigi 1, gigi 2, gigi 3, dan seterusnya. Tapi kalau gearbox CVT ini kerjanya adalah memakai puli dan sabuk baja seperti ini. Kita mulai dengan torque converter. Ini dikenal dengan singkatan TC atau dengan sebutan torkon. Ada juga yang menyebut bolu karena mungkin bentuknya seperti kue bolu. Gemuk seperti ini. Di sini kita pakai sebutan torkon saja. Torkon ini berfungsi sebagai kopling penghubung antara mesin dan gearbox. Komponen inilah yang membuat mobil Matic tidak mengalami mati mesin ketika kita injak rem sampai mobil berhenti walaupun tuas Matic-nya dalam kondisi di D. Menurut saya komponen ini adalah salah satu karya paling fenomenal, paling mengagumkan sepanjang sejarah mobil Matic. Pada video-video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan cara kerja torkon ini secara lengkap. Jadi teman-teman bisa lanjut menonton video-video itu setelah menonton video yang ini. Dan berikut ini adalah jantung dari CVT, yaitu gearboxnya. Ini gearbox CVT dari Nissan Juke atau Nissan Juke ya. Mana sih yang benar, Juke atau Juke? Oke, di sini kita sebut Juke aja. Komponen gerak gearbox CVT ini berupa 2 puli dan steel belt. Yang ini adalah puli primer yang menerima putaran dari mesin atau dari torkon ini. Dan ini adalah puli sekunder yang menggerakkan gardan dan kemudian dipakai untuk menggerakkan mobil. Kedua puli ini dihubungkan oleh steel belt atau sabuk baja yang ada di sini. Berbeda dari model rantai ya, sabuk baja ini tidak memiliki gigi-gigi. Ya, sabuk baja ini sekedar menempel pada sisi dari dinding puli ini. Bila puli primer ini kita putar seperti ini, maka sabuk baja ini akan berputar dan lalu memutar puli sekunder. Dan bila puli sekunder ini dikonek ke drive clutch, bisa dipakai untuk memutar gardan dan mendorong mobil. Dan sabuk baja ini adalah komponen yang sangat fleksibel. Karena di dalamnya terdiri dari ratusan komponen-komponen kecil yang disebut elemen ya, yang dililit oleh berapa gelang baja yang elastis. Ya, di sisi sininya terlihat atau terasa ada grip-grip yang terasa kasar. Ini dimaksud agar sisi ini bisa memberikan cengkraman pada dinding puli ini. Kalau dilihat dari depan, masing-masing dinding puli ini membentuk sudut miring bagi sabuk baja ini. Dibuat begitu agar sabuk baja ini bisa bergeser keluar masuk secara mudah. Bila puli ini melebar, maka sabuk baja ini akan terdorong ke dalam. Dan bila puli ini menyempit seperti ini, maka sabuk baja akan terdorong keluar. Puli bisa menyempit atau melebar bila diberikan tekanan hidrolik yang mendorong pada masing-masing puli ini. Kalau sekarang tekanan tidak ada, tapi bila dipakai untuk mendorong mobil, maka sabuk baja ini perlu mendapat tekanan dari dinding puli dengan tekanan yang sangat kuat. Tekanannya bisa
lebih dari 200 PSI atau sekitar 14 atm ya. Itu mungkin sama seperti tekanan pada kedalaman 140 meter di bawah permukaan air. Tenaga tekanan tersebut didapat dari tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh pompa oli transmisi. Untuk mendapatkan rasio gigi, maka kondisi itu dilakukan dengan perubahan diameter putar dari sabuk baja ini pada kedua puli primer dan puli sekunder dari gearbox ini. Bagaimana caranya? Kita coba lihat simulasi ini. Simulasi ini menunjukkan kemampuan puli membentuk perubahan untuk diameter putar bagi sabuk baja pada masing-masing poros puli secara dinamis. Dengan gerakan seperti ini, CVT bisa mendapatkan variasi untuk rasio giginya. Bila putaran sabuk baja membesar pada salah satu poros puli, maka pada poros puli lainnya harus mengecil. Melihat cara kerja sabuk baja ini, kita bisa maklum bahwa sabuk baja ini secara alami adalah komponen yang paling lemah dari seluruh sistem transmisi. Kelebihan torsi atau beban pada gearbox bisa saja membuat sabuk baja ini slip dari puli-puli ini. Kalau keseringan slip, tentunya akan membuat sisi dari sabuk baja ini menjadi aus dan licin. Bila terjadi demikian, akan hilang daya cengkram pada dinding puli dan akan gagal menggerakkan mobil. Akan sangat terasa bila mobil dipakai untuk melewati tanjakan. Kemungkinan mobil tidak bisa bergerak menanjak. Melihat posisi diameter putar sabuk baja pada puli primer pada posisi paling kecil, maka ini adalah rasio gigi rendah atau underdrive. Di mobil ini biasanya dikenal dengan gigi L, yaitu putaran input mesin lebih banyak dibanding putaran outputnya. Rasio gigi L seperti ini diperlukan untuk memulai pergerakan mobil atau mobil naik ke tanjakan. Ketika mobil mulai menambah kecepatan, maka diameter sabuk baja pada poros kedua sisi puli ini akan berubah, menyesuaikan dengan kecepatan dan torsi yang dibutuhkan. Kemudian setelah torkon ini terkonek ke gearbox, ada satu komponen lagi sebagai penyambung gearbox ataupun output dari gearbox ini ke gardan, yaitu drive clutch atau forward clutch. Ini dia. Fungsinya adalah, ini posisinya adalah seperti ini. Fungsi dari drive clutch ini adalah membentuk gigi netral atau gigi N dan membentuk gigi D atau drive atau jalan. Di dalamnya ada mekanisme yang membuat putaran gearbox ini terputus atau tersalurkan ke gardan. Atau di sini terbentuk gigi N atau gigi drive ya. Sesi mendatang kita akan coba bahas bagaimana proses kerja di dalamnya. Yang unik dari Nissan Juke ini adalah drive clutch-nya terletak di puli sekunder atau di puli output dari gearbox. Sebagian model CVT, drive clutch-nya terletak pada puli primer, jadi ada di sini. Menurut saya, beban gearbox model ini akan lebih besar dibanding bila drive clutch-nya terletak sebelum input. Kemudian ini adalah pinion gear atau gigi nanas. Disebut gigi nanas karena sepertinya mirip buah nanas. Fungsinya untuk menggerakkan gardan. Kita coba pasangkan ke sini. Coba perhatikan ini adalah gigi parkingnya. Jadi waktu kita parking, maka ada baja yang mengisi ruang pada gigi di sini, sehingga mobil kita tidak bergerak. Bila kita mungkin ada pengalaman yang salah masukkan gigi P saat mobil masih melaju, belum berhenti, mungkin kita akan mendengar suara ker gitu ya. Ya, itu karena saya coba simulasikan. Ini saya pasangkan dulu supaya saya mudah muternya. Kita bisa saja mendengar suara seperti ini. Suara ker gitu ya. Ini kena putarannya ya kencang, tapi kalau putarannya kencang suaranya bisa ker gitu. Itu karena baja pengaitnya belum masuk ke sini secara sempurna. Untuk gigi mundur, CVT menggunakan sistem mekanik gigi planetary yang ada di dalam drum ini. Dengan menambahkan clutch brake seperti ini,
berfungsi untuk menahan dari drum ini, maka gigi mundur akan terbentuk. Kita belum nggak bisa pasang di sini, tapi saya bisa simulasikan dengan tangan. Kalau ini tadi gigi maju ya, misalkan ini gigi maju. Nah, kalau gigi mundurnya tinggal, tadi clutch brake-nya akan menahan ini. Maka terbentuk gigi mundur seperti ini. Ya. Ini gigi maju. Jadi ini selalu pada putaran yang sama ya. Gitu. Ini putarannya selalu sama seperti ini. Nah, kalau pingin mundur, maka tadi clutch brake-nya diaktifkan, dipindah ke reverse ya. Nah, dia akan langsung muter sendiri. Seperti itu. Yang unik dari gearbox CVT ini, selain bisa memiliki rasio gigi untuk gigi maju, CVT sebenarnya juga bisa dibuat untuk memiliki banyak rasio untuk gigi mundur gitu. Walaupun umumnya CVT tidak dibuat untuk seperti itu. Oke. Catatan saya mengenai kelebihan CVT adalah perpindahan gigi transmisi yang mulus tidak terasa. Menyetir mobil CVT terasa lebih nyaman. Komponen gearbox-nya lebih ringan. Tidak banyak menggunakan clutch disc seperti model AT. Kalau CVT hanya menggunakan 2 clutch disc, drive clutch dan reverse brake. Dan terakhir, mobil CVT lebih hemat bensin dibanding mobil Matic lainnya. Namun, di balik kelebihan CVT ada juga kelemahan CVT. Yaitu, pertama ada batasan torsi maksimal yang bisa diterima gearbox CVT. Sehingga sering berdampak pada akselerasi mobil yang terkesan lambat. Ketiga, gearbox CVT khususnya steel belt dan pulley-nya, ini dan ini, itu bisa saja terjadi slip kapan saja karena berbagai faktor teknis. Dan bila sampai rusak, biaya spare part-nya dan servis mahal. Oke teman-teman, itu dulu yang ingin saya sampaikan saat ini mengenai gearbox CVT ini. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai di sini dan sampai jumpa.